Delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Doha, Qatar pada Senin waktu setempat untuk membahas penyelesaian konflik Amerika Serikat-Iran. Salah satu hal yang dibahas merupakan kesepakatan dengan Amerika serta pencairan aset Iran yang dibekukan. Delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasir Hemati tiba di Doha, Qatar pada Senin waktu setempat. Dalam agenda di Doha, delegasi Iran dijadwalkan melakukan konsultasi dengan pejabat Qatar mengenai berbagai aspek negosiasi yang berkaitan dengan upaya mengakhiri perang antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Topik utama pembicaraan di Qatar merupakan soal pencairan aset Iran yang sebelumnya dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Tasnim, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Sebelumnya, proposal penyelesaian yang diusulkan oleh Iran mencakup tuntutan agar Amerika Serikat mencairkan aset Iran di luar negeri senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 427,2 triliun rupiah. Dari jumlah itu, setengahnya akan dilepaskan pada tahap pertama dan sisanya di kemudian hari. Sejak awal, konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran, di mana jalan negosiasi diwarnai tarik ulur, berulang kali diwarnai jalan buntu dan bahkan saling ancam. Tidak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu, berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai. Amerika Serikat tidak sudi jika Rusia atau China mengambil persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Amerika juga tidak akan melonggarkan sanksi terhadap Iran hanya agar Iran dapat menjual minyak mentahnya ke pasar global.
No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Ini dia gambarnya pemirsa yang kami dapatkan, di mana pada rekaman dirilis oleh Hizbullah, mobil yang kita saksikan ini berisi drone dan juga berisi pasukan Zionis Israel diserang drone Hizbullah dan langsung meledak di sana pemirsa. Jadi drone tersebut menyerang mobil yang berisi pasukan Israel di sana. Terlihat di serangan ini 2 tentara Zionis Israel melompat dari mobil menghindari serangan drone Hizbullah, di mana sebelumnya Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire untuk memerangi Hizbullah. Ya, kecanggihan dari tentara Hizbullah ini juga disoroti pemirsa, termasuk munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru di konflik Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan. Seorang tentara militer Israel dikejar sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Somira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Somira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Somira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Suasana haru dan sukacita menyelimuti kompleks Masjid Al-Aqsa saat ratusan ribu umat muslim kembali memadati kawasan suci itu untuk menunaikan sholat Idul Adha setelah penutupan selama 40 hari oleh otoritas Israel. Ratusan ribu umat muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Arus jemaah terlihat terus berdatangan menuju kawasan masjid, menandai kembalinya suasana penuh kehidupan di salah satu situs paling suci bagi umat Islam. Anak-anak membagikan permen di pelataran masjid. Sementara, keluarga-keluarga mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto sebelum sholat dimulai. Usai ibadah, sejumlah jemaah mengaku bahagia dapat kembali merasakan suasana Idul Adha bersama ribuan warga lainnya di Al-Aqsa. Setelah sebelumnya, kawasan tersebut ditutup selama 40 hari oleh Israel. إحنا والله ما بنقدر نعيش من غير المسجد الأقصى، ما بنقدر، لازم كل يوم نكون نعدي عنه ونصلي فيه، وعدت أيام صعبة جدا إنه لا صلينا صلاة التراويح ولا صلينا برمضان في المسجد الأقصى ولا صلاة العيد. وصلاة العيد بالنسبة لنا إحنا المقدسيين هون يعني أكبر فرحة إلنا، لأنه بتجمع فيها جميع المسلمين وجميع الجيران وجميع الأهل والأولاد والنساء، فيعني الحمد لله رب العالمين اللي رجعنا وصلينا صلاة العيد في المسجد الأقصى. Sebelumnya pembatasan ketat juga diterapkan pada Idul Adha tahun lalu.
termasuk pemeriksaan identitas dan penutupan sejumlah akses masuk yang menghambat warga Palestina menuju kompleks masjid.